Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, dan saat ini sedang menempuh di semester 6. Meskipun berlatar belakang pada ilmu sosial, saya memiliki ketertarikan besar pada bagaimana teknologi dapat menjembatani kesenjangan informasi di masyarakat. Yang paling saya sukai dari inovasi teknologi dan budaya perusahaan Google adalah bagaimana teknologi itu tidak hanya diciptakan untuk efisiensi, tetapi juga membentuk cara manusia berinteraksi dan berpikir. Produk seperti Google Search, Maps, hingga Workspace dan lain-lainnya bukan sekedar alat, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial sehari-hari, bahkan mempengaruhi pola komunikasi, mobilitas, dan cara kita mengambil keputusan. Menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagi saya untuk menyalurkan antusiasme tersebut, karena saya tidak hanya ingin menjadi pengguna ataupun ingin menjadi sebuah produk, tetapi juga ingin menjadi sebuah agen yang menjembatani teknologi dengan mahasiswa lain. Saya ingin membantu teman-teman kampus melihat bagaimana teknologi bukan sesuatu yang jauh atau rumit, tetapi sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk berkembang baik secara akademik maupun personal. Jika saya mengadakan acara Tech and Chill, saya akan merancang kegiatan bertajuk Blind Tech Challenge, yaitu hidup tanpa Google selama 15 menit. Peserta akan dibagi menjadi kelompok kecil dan diberikan tantangan sederhana seperti menentukan rute dari titik A ke B, atau menyusun jadwal kegiatan, atau membuat puisi, atau membuat teks dan lainnya. Aturannya ini seru. Di ronde pertama mereka dilarang total menggunakan produk Google ataupun teknologi. Mereka harus mengenalkan cara manual atau ingatan atau pengetahuan yang mereka sudah miliki. Kita akan melihat momen lucu, sedikit frustasi, dan kebingungan yang akan peserta hadapi. Di ronde kedua barulah mereka diperbolehkan menggunakan teknologi Google Search, Apps, dan lain-lain. Tujuannya apa? Bukan sekedar pamer fitur, tetapi memberikan pengalaman reflektif. Saya ingin menciptakan momen, oh iya juga ya, di mana mereka sekedar sadar secara instan betapa teknologi Google telah menjadi asisten tak kasat mata yang membuat hidup mereka jauh lebih efisien. Ini adalah cara edukatif yang dibalut tahu dan interaksi sosial yang berkesan. Bicara soal kreativitas, pengalaman out of the box yang paling berkesan bagi saya terjadi pada tahun 2025, yaitu tahun lalu saat menjadi penanggung jawab acara buka bersama organisasi kampus saya membuat games interaktif namun terkendala anggaran untuk media cetak yang layak. Alih-alih menyerah karena biaya, saya mengubah cara berpikir, fokus pada pengalaman peserta bukan fisiknya. Saya merancang games dengan nama The Guessing Trio. Walaupun bukan original, tapi games ini modifikasi dari games yang sudah terkenal, itu adalah game Heads Up. Menggunakan laptop sebagai media utama. Satu tim terdiri dari 3 orang, 2 pemberi clue menghadap ke layar dan 1 penebak di belakang laptop. Saya memanfaatkan Google Search untuk riset gambar dan mencari gambar dan istilah Ramadan seperti THR hingga Mongkel dan lainnya. Hasilnya, penggunaan media digital jauh lebih efektif, hemat biaya, dan luar biasanya audiens ikut terlibat secara emosional. Karena bisa melihat ke layar, keterbatasan anggaran justru mendorong saya menciptakan solusi yang lebih adaptif dan interaktif. Proses berpikir saya saat itu adalah bagaimana cara mengubah batas fisik menjadi kemudahan digital. Dengan pendekatan kreatif ini, data yang terkumpul justru jauh lebih banyak dan akurat dibandingkan dengan metode konvensional. Jika terpilih sebagai YSA, pencapaian yang paling membuat saya bangga dalam 3 bulan pertama adalah jika saya berhasil menginisiasi Digital Social Lab, sebuah komunitas belajar di mana mahasiswa lintas jurusan bisa berdiskusi tentang bagaimana penggunaan alat Google untuk proyek sosial. Dampaknya, saya ingin menciptakan ekosistem di mana mahasiswa tidak lagi sekedar menjadi konsumen,